Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mia Saraswati, Yuwina Mahayani, dan Widi Kusamayasa akan mempresentasikan hasil analisis portal yang sudah kami kerjakan. Analisis ini diselesaikan secara manual, software Medcat dan software SAP. Adapun studi kasus ataupun soal yang kami kerjakan, seperti yang tertera di slide, langkah-langkah pengerjaan yang kami pakai sebagai acuan tertera pada poin 1 sampai dengan poin 7. Yang pertama, penyelesaian perhitungan manual dengan bantuan Microsoft Excel. Langkah yang pertama, kita menentukan DOF, menentukan nomor join, menentukan nomor batang, dan menentukan arah dari near dan far end. Lalu, yang kedua, kita menentukan displacement yang diketahui dan gaya yang diketahui. Lalu, selanjutnya perakitan matriks kakuan global. Matriks kakuan global ini sesuai dengan rumus pada buku Hibbeler dan modul yang diberikan oleh ibu dosen. Rumusnya seperti ini. Lalu kita rangkai saja matriksnya. Untuk batang 1, matriks kakuan globalnya seperti ini, seperti di slide bisa dilihat. Lalu yang batang 2, seperti di slide, matriksnya seperti ini. Selanjutnya adalah perakitan matriks kakuan struktur. Karena jumlah DOF dalam struktur portal berjumlah 9, maka ukuran matriks kakuan struktur berukuran 9 x 9. Bisa dilihat di slide, ini merupakan pertambahan dari matriks kakuan global batang 1 dan matriks kakuan global batang 2. Lalu, sesuai dengan rumus Q itu gaya sama dengan kekakuan kali perpindahan, kita lakukan perakitannya saja nih Q, lalu ini ke matriks kakuannya dan perpindahannya. Kita lakukan partisi sesuai dengan Q atau gaya yang diketahui dan displacement yang tidak diketahui. Kita partisi saja. Baik, berikutnya yaitu kita menentukan nilai displacement yang tidak diketahui. Sesuai dengan rumus, K sama dengan K11 dikali DU ditambah K12 dikali DK. Ini K, ini K11, ini DU ditambah K12 dikali DK itu menghasilkan nilai 0. Lalu K1 ini kita inverse dan ini hasil inverse-nya, lalu dikalikan dengan DU dan didapat nilai D1 sampai D5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai gaya yang tidak diketahui sesuai dengan rumus QU sama dengan K21 dikali DU ditambah K22 kali DK. Ini QU, ini K21, ini DU ditambah K22 dikali DK itu menghasilkan nilai 0. Lalu dikalikan saja, didapat nilai Q6 sampai Q9 seperti di slide. Langkah selanjutnya itu menentukan besarnya gaya-gaya dalam. Gaya dalam ini atau Q sama dengan K kali T kali D. K ini yaitu matriks kakuan global, ini matriks transpose, dan D itu displacementnya. T sesuai dengan rumus sebagai berikut ini di slide. Lalu untuk batang 1 dan batang 2, ini lambda X nya sama dengan 1 dan lambda Y sama dengan 0. Lalu masukkan saja rumusnya. Yang pertama kita menghitung gaya dalam pada batang 1. Q1 sama dengan K1 kali T1 kali D. Masukkan saja angkanya. Tadi dapat Q4 0 kN, Q6 min 4,446 kN, Q5 sama dengan 0, Q6 sama dengan 0, Q2 sama dengan 4,45 kN, Q3 sama dengan min 88,924. Lalu untuk batang 2, Q2 sama dengan K2 kali T2 kali D. Masukkan saja angka-angkanya.
dikalikan, lalu didapat hasil Q1 sama dengan 12 kN, Q2 sama dengan min 4,446 kN, Q3 sama dengan 88,924 kN, Q7 sama dengan min 12 kN, Q8 sama dengan 4,44 kN, Q9 sama dengan 151,076 kN. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Widi Kusumayasa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan presentasi mengenai analisis dengan menggunakan SAP 2000. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Widi Kusumayasa dengan NIM 18055111016. Jadi yang pertama yaitu kita untuk membuat portal 2 dimensi, kita pilih jenis pemodelannya 2D frames dengan satuan KN, M, Celsius. Karena desain portal kami satu segmen ke arah horizontal dan satu segmen ke arah vertikal, maka pada number of stories dan number of bytes-nya kita isi masing-masing satu, dan kemudian story height dan by width kita isi 20 meter 20 meter, itu panjangnya. Setelah muncul grid yang seperti ini, maka kita gunakan fitur draw frame cable tendon untuk membuat portalnya, yaitu garis yang biru ini. Baru kemudian kita isi pada join di sini, peletakan roll, dan di sini jepit. Kemudian berdasarkan soal yang dipilih, kita masukkan beban 12 kN ke arah X. Untuk materialnya kita pilih material baja dengan modulus elastisitas 29.000 kN. Kemudian untuk penampangnya kita pilih model rectangular section dengan dimensi 8,8011 kali 8,8011. Sehingga kita dapatkan luas penampangnya yaitu 77,4594 meter persegi dan momen inersianya 499,99. Kita bulatkan menjadi 500 meter pangkat 4. Karena kita akan menganalisis tanpa beban matinya, maka kita nolkan saja pada self weight-nya. Jadi sebelum kita melakukan analisis, kita pilih dulu jenis analisisnya. Jadi untuk portal kita pilih exact plane frame. Oke, kemudian sebelum run analyze, beban modalnya kita runkan dulu, baru kemudian di run out. Sehingga setelah dilakukan analisis, hasilnya seperti ini untuk joint reaction-nya. Pada DOF6, nilainya 4,29 ke arah bawah yang artinya negatif. Kemudian Q7-nya di sini 12, Q8-nya 4,29. Q9-nya 154,27 km. Ini di sini tidak terlihat, tapi di tabel di hasil analisis tabelnya ada nilai Q9-nya yaitu 154,27 km. Kemudian untuk analisis gaya-gaya dalamnya, pada batang vertikal Q1 yaitu 12, Q2 negatif 4,29, Q3 85,73, untuk Q7-nya 12, negatif 12, Q8-nya 4,29, dan Q9-nya 154,296. Kemudian untuk batang horizontalnya, untuk Q4, Q5, dan Q1 masing-masing nilainya 0. Kemudian Q6 negatif 4,29, Q2-nya 4,29, Q3-nya 85,73. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi, kita bisa dapatkan pada sub hasil bidang MDN-nya. Kemudian yang ini, bidang momen gambarnya seperti ini, bidang geser seperti ini gambarnya, dan bidang normal atau bidang N-nya seperti ini gambarnya. Jadi sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mia akan melanjutkan presentasi dari Widi. Sebelumnya kami sudah melakukan analisis dengan cara manual dengan metode matriks kekakuan langsung yang dibantu dengan Excel dan menggunakan software SAP. Selanjutnya kami akan analisis dengan menggunakan software MATLAB. Adapun untuk kasus yang kami gunakan adalah sama, dan nanti hasilnya akan kami bandingkan dari menggunakan ketiga metode tersebut. Untuk langkah-langkah penyelesaian menggunakan software MATLAB hampir sama dengan cara manual, bedanya untuk hasil matriksnya akan keluar secara otomatis setelah kita menentukan nilai DK, KK, dan nilai-nilai yang diperlukan pada matriks kekakuan global untuk elemen. Setelah kita menentukan nilai DK dan KK, selanjutnya adalah menentukan matriks kekakuan global untuk tiap elemennya. Berikut ini adalah hasil untuk matriks kekakuan global pada batang 1,
Dan berikut ini adalah matriks kekakuan global untuk batang 2. Selanjutnya adalah menentukan matriks kekakuan struktur. Nilai dari matriks kekakuan struktur ini didapatkan dari hasil penjumlahan matriks kekakuan global batang 1 dan batang 2. Selanjutnya adalah menentukan nilai DU atau perpindahan yang ditanya. Dalam hal ini kita memerlukan inverse K11. Nah, dengan menggunakan software MATLAB, inverse K11 ini kita dapatkan dengan cara pertama kita tentukan matriks K11, kemudian kita ketik K11 pangkat minus 1, maka akan keluar matriks inverse K11. Dari hasil tersebut sehingga didapatkan nilai DU-nya. Selanjutnya adalah menentukan nilai gaya luar untuk DOF 6789, didapatkan hasil seperti berikut. Terakhir adalah menghitung nilai gaya batang pada batang 1 dan batang 2. Adapun untuk rumusnya itu adalah Q sama dengan K kali matriks D kali matriks D. Untuk matriks D yang kami gunakan adalah seperti berikut. Dari hasil perhitungan menggunakan software MATLAB didapatkan hasil gaya batang untuk batang 1 adalah sebagai berikut, dan untuk batang 2 adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan ketiga metode tersebut pada kasus yang sama, dapat dibandingkan nilai displacement, gaya luar, dan gaya batangnya. Dapat dilihat bahwa untuk gaya batang, baik pada manual, menggunakan software MATLAB ataupun SAP 2000, sebagian besar nilainya sama, meskipun terdapat beberapa DOF yang nilainya berbeda. Hal tersebut diakibatkan karena perbedaan tingkat ketelitian yang digunakan dari masing-masing software. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat kami menyampaikan presentasi. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.